Ada satu kisah dari dua orang sahabat. Mereka tumbuh bersama, mereka pergi ke sekolah yang sama, mereka memiliki hobi yang sama, bahkan mereka memiliki ambisi yang sama. Bisa dibilang mereka identik dalam segala hal. Namun, setelah mereka selesai dengan pendidikan mereka, mereka pun berpisah dalam jangka waktu yang cukup lama. Akhirnya, salah seorang dari mereka menjadi sangat sukses dalam semua aspek. Dia menjadi mandiri secara finansial melalui berbagai bisnis yang dia punya. Dia berada di lingkaran teman-teman yang berkualitas dan dapat dipercaya. Dia sehat, cukup fit untuk lari maraton. Dan yang terpenting, dia bahagia dan puas dengan hidupnya. Namun, teman yang lain mengalami nasib yang berbeda. Dia gagal di setiap bisnis yang dia mulai. Bahkan, dia sampai tidak mampu membayar tagihan. Dia nyaris tidak punya teman. Dia menjadi kelebihan berat badan. Dan menaiki tangga aja sudah cukup untuk membuatnya capek. Dan yang terburuk, dia sengsara dan frustrasi terhadap hidupnya. Namun, tidak peduli betapa berbedanya kehidupan mereka. Kedua sahabat itu tetap berhubungan. Bahkan, mereka berbicara satu dengan yang lainnya setiap hari. Itu karena kedua sahabat itu sebenarnya adalah orang yang sama. Teman yang pertama adalah versi terbaik atau ideal orang itu. Sedangkan yang kedua juga menjadi versinya, tapi versi yang terburuk. Anda dan saya sama-sama memiliki dua teman dalam diri kita. Kita semua pasti melakukan apa yang mereka lakukan. Namun, yang ingin saya ceritakan kepada Anda tentang cerita ini adalah bahwa kita bisa menjadi salah satunya dari versi mereka di kemudian hari. Kita memiliki potensi untuk menjadi versi yang sukses, tetapi kita juga memiliki potensi untuk berakhir sebagai versi yang kedua, yaitu orang yang menyedihkan. Yang mana kedua hal tersebut ditentukan oleh pilihan yang kita buat setiap harinya. Teman versi yang pertama tidak menjadi sukses dalam semalam. Sebaliknya, dia mencapai kesuksesan secara perlahan melalui serangkaian keputusan setiap hari. Teman yang kedua juga sama. Dia berada di tempat itu akibat apa yang dia lakukan tiap hari. Dia juga melakukannya secara perlahan dengan membuat pilihan tiap harinya, tapi pilihan yang buruk. Hanya saja, pilihan-pilihan tersebut kemudian diakumulasikan selama bertahun-tahun. Mari kita bahas dengan detail. Kenapa orang yang sama, tapi bisa berakhir di tempat yang sangat berbeda? Setiap hari, keduanya harus memilih di antara beberapa pilihan. Saat mereka lapar, mereka memilih pilihan antara makan junk food atau menyiapkan makanan yang sehat. Saat pulang kerja, mereka memiliki pilihan juga antara bermain game atau membaca buku-buku bisnis. Ketika mereka bosan, mereka memilih pilihan antara menonton TV tanpa berpikir atau menghabiskan waktu yang berkualitas bersama teman atau bersama keluarga. Saya pikir Anda bisa menebak pilihan mana yang dibuat oleh masing-masing versi tersebut. Tentu saja, satu pilihan itu tidak bisa membuat perbedaan. Setidaknya tidak di awal. Tapi karena pilihan mereka diulang-ulang tersebut, setelah beberapa tahun, konsekuensinya mulai kelihatan dengan jelas. Teman yang tidak berhasil mungkin hanya makan junk food 1 kali sehari, yang kira-kira 200 kalori ekstra. Tapi, ketika dia mengulanginya setiap hari, selama rentan waktu 1 tahun, dia mendapatkan tambahan berat badan 20 kg. Beratnya naik 20 kg dalam setahun, hanya karena mengkonsumsi junk food tiap hari. Teman versi yang sukses cukup membaca 10 halaman buku bisnis tiap hari, yang kira-kira hanya memakan waktu 30 menit tiap harinya. Namun, karena dia berhasil melakukannya setiap hari, dia bisa membaca 15 buku bisnis dalam rentan 1 tahun. Lumayan untuk investasi 30 menit per hari. Inilah mengapa saya ingin Anda memikirkan tentang pilihan yang Anda buat setiap hari. Ini penting agar Anda tidak mengabaikan dampak yang mungkin ditimbulkan. Karena ketika kita mengulangi perilaku tertentu berulang-ulang,
itu memiliki konsekuensi yang tidak akan kita duga. Sekarang katakanlah, selama rentan waktu 1 hari, Anda kira-kira membuat 10 keputusan-keputusan kecil. Dan setiap keputusan yang Anda buat bisa membawa Anda ke satu langkah, ke salah satu arah dari 2 versi di atas. Bisa menuju versi ideal atau bisa menuju ke versi terburuk Anda. Saat Anda memilih untuk makan salad daripada kentang goreng, Anda lagi melangkah ke arah versi terbaik Anda. Demikian pula, jika Anda lebih memilih kentang goreng daripada salad, Anda lagi melangkah menuju versi terburuk Anda. Ya, jadi Anda membuat 10 keputusan per hari, yang berarti Anda membuat 10 langkah ke arah manapun. Tapi mungkin Anda atau saya adalah jenis kebanyakan orang yang kadang melakukan kebiasaan baik dan kadang juga melakukan kebiasaan buruk. Anda mengambil posisi untuk tidak berjalan ke versi ideal ataupun ke versi yang terburuk. Anda memilih untuk berada di tengah. Setiap hari Anda mengambil beberapa langkah menuju satu arah, tetapi kemudian Anda juga melakukan hal yang sama ke arah yang berlawanan. Anda membuat 5 keputusan baik dan Anda membuat 5 keputusan buruk. Dan hal tersebut pada dasarnya kita anggap aja Anda tidak melangkah kemana-mana. Sekarang bayangkan jika Anda dapat mengganti hanya 1 perilaku negatif menjadi perilaku positif. Artinya Anda sudah membuat 6 keputusan baik dan 4 keputusan buruk. Hanya dengan mengganti 1 keputusan buruk berarti Anda lagi melangkah ke lintasan yang berbeda. Bagaimana jika Anda mengganti 2 kebiasaan buruk? Artinya 7 kebiasaan baik dan 3 kebiasaan buruk tiap harinya. Anda sudah tidak lagi berada di tempat yang sama karena Anda sudah membuat 2 langkah menuju versi terbaik Anda. Walaupun tentu saja lebih baik lagi jika Anda membuat 10 keputusan terbaik setiap hari. Namun, itu sangat tidak realistis karena tidak ada yang benar-benar dapat terus melakukan itu. Tetapi, Anda tidak harus melakukannya sepanjang waktu. Cukup Anda lebih sering untuk mengambil keputusan yang baik daripada keputusan yang buruk. Satu-satunya yang penting adalah Anda sedang menuju jalan yang benar. Jadi, ketika Anda pengen menuju ke sofa di depan TV dengan ponsel di tangan, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini adalah pilihan yang terbaik untuk hari ini? Atau apakah ada hal lain yang lebih baik yang bisa kita lakukan hari ini? Sama, setiap hari saya juga memikirkan hal ini sepanjang waktu. Lebih tepatnya, pertanyaan ini sering muncul di benak saya. Apakah yang saya lakukan ini adalah versi terbaik saya? Pertanyaan ini sangat berguna loh, karena memungkinkan saya untuk berhenti sejenak, mengevaluasi perilaku saya, dan menyesuaikan kembali tindakan saya jika diperlukan. Saya mengerti, jika saya ingin menjadi versi terbaik dari diri saya harus melakukannya hari ini, supaya dapat melangkah 1 langkah menuju versi terbaik saya. Bukan besok atau minggu depan, tapi hari ini. Banyak orang suka menunda tindakan mereka. Mereka percaya bahwa di masa depan mereka akan lebih termotivasi, lebih energik, dan bekerja keras. Tapi keyakinan itulah yang menjauhkan mereka dari potensi sejati mereka sebenarnya. Apa yang paling tidak disadari adalah ketika masa depan bergulir, mereka tidak akan secara ajaib menjadi orang yang berbeda. Mereka kemungkinan besar akan menjadi orang yang sama dengan mereka saat ini jika mereka tidak melakukan tindakan yang diperlukan untuk menjadi lebih baik. Dan sebagian besar sadar akan hal ini ketika mereka telah menghabiskan waktu bertahun-tahun di jalan yang salah. Mereka terus berpikir bahwa mereka akan merubah masa depan, tapi pada akhirnya mereka tidak pernah melakukannya. Jadi sekarang mereka perlu membuat keputusan harian yang lebih baik hanya untuk kembali ke jalur semula. Inilah mengapa penting bagi kita untuk melakukan apa yang harus dilakukan oleh versi terbaik kita hari ini. Bukan besok, bukan minggu depan. Karena keputusan yang kita buat hari ini akan menentukan siapa kita di masa depan. Jadi, tanyakan pada diri Anda, apa yang akan dilakukan oleh versi ideal Anda hari ini? Tanyakan terus pertanyaan itu tiap hari, karena sukses berawal dari kata sadar. Tiap Anda melakukan sesuatu,
tanyakan pada diri Anda, apakah ini bisa membawa Anda ke versi terbaik atau justru bisa membuat satu langkah ke versi terburuk? Saya tahu Anda memahami pentingnya pilihan-pilihan yang kita buat sekarang. Pilihan-pilihan kecil Anda hari ini akan mempengaruhi masa depan Anda, baik atau buruk. Anda mungkin tidak melihat dampak dari keputusan Anda hari ini, bahkan mungkin besok. Tapi ketika pilihan Anda bertambah dari waktu ke waktu, mereka akan mulai terlihat dengan jelas. Ketika Anda membuat pilihan yang baik berulang kali, kita akan menjadi orang dengan versi terbaik kita. Ketika kita mengulangi pilihan buruk yang berulang-ulang kali, maka sama aja kita memilih untuk menjadi versi terburuk dari diri kita. Terakhir, ada sebuah konsep yang bagus untuk Anda, yaitu kalau mau hidupmu gampang di masa depan, maka kita hanya memilih pilihan-pilihan yang sulit. Sedangkan kalau kita mau hidup kita sulit ke depannya, maka silakanlah ambil pilihan-pilihan yang gampang tiap harinya. Sukses berawal dari kesadaran untuk melakukan pilihan-pilihan terbaik setiap hari. Jadi, versi mana yang Anda pilih hari ini? Versi terburuk atau versi terbaik dari diri Anda? Terima kasih sudah menyimak. Semoga hari ini kamu menjadi versi terbaikmu.